Dari Blitar ke Bogor, nyobain bus pendatang baru di jalur ini, yaitu PO Mahkota. Sebenarnya aku udah pernah nyoba sih bus ini, pas harganya Rp300.000 aja. Sekarang jadi Rp360.000, tapi ada peningkatan atau upgrade fasilitas dan layanan dalam bus ini. Seperti apa layanannya sekarang? Simak video ini sampai habis ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Terminal Patria Blitar. Hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Blitar ini menuju ke Bogor menggunakan bus yang bisa dibilang di jalur ini pendatang baru ya. Mungkin sekitar setahunan terakhir dia baru buka akap menuju ke arah Jabodetabek dari Blitar. Bis ini tuh asalnya Kediri, yaitu PO Mahkota. Sebenarnya aku udah pernah naik sih beberapa waktu yang lalu ketika perjalanan perdana. Cuman aku pengen naik lagi karena ada upgrade layanan dan upgrade fasilitas dari PO ini. Ketika aku kemarin lihat-lihat di media sosial, dia juga meremajakan unit di akapnya itu dengan unit Jetbus 5. Terus kemarin aku tanya sama akun ofisialnya Mahkota yang ada di Instagram, aku tanya, tanggal segini Jetbus 5-nya jalan nggak? Oh jalan mas, tapi startnya dari kantornya di Kediri. Jadi dari Blitar menuju ke Kediri itu nanti di shuttle menggunakan bus yang jalurnya beda. Mungkin kita akan naik yang Jetbus 3 yang jalurnya itu ke arah Tangerang teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk. Ini udah kurang lebih 5 menit lagi busnya akan berangkat. Ini dia teman-teman, suasana di jam 12 untuk Terminal Patria Blitar. Untuk bus ke arah Jakarta rata-rata keberangkatan jam 10 sampai jam 11. Yang jam 12 sampai jam 1 itu bonus. Yang terakhir ditutup oleh PO Sinar Jaya tuh di sana. Nah, ini ada bus harapan baru, Sapu Jagat. Sekarang kebanyakan AC tarif biasa, dulu kan non AC ya. Sekarang udah upgrade pakai AC. Lalu di sebelah sini ada bus Harapan Jaya tujuan ke Surabaya via Pare dan Tol Jombang. Lalu sebelahnya ada Bagong juga, tapi ini yang tujuan ke Malang. Itu ada Rosalia masuk tuh, kayaknya Bandung deh. Ntar kita coba lihat. Biasanya jam segini Bandung, kalau yang Bogor udah berangkat. Oh iya 2006 Bandung cuy. Di sebelah sini ada parkir bus Ratnajaya pakai Mercy 1526 Jetbus 3 HDD. Dia ini rutenya dari Blitar ke Balaraja atau Raja aku lupa. Dan dia juga punya rute dari Madiun, Jakarta via Gemolong. Kayaknya unit rollingan Gemolong deh teman-teman. Aku lupa harganya, mungkin sekitar 340-an ya. Nah untuk Rosalianya ini berangkat tuh gak ada pramugarinya. Harusnya sih ada ya. Ya ini rutenya dari Blitar, jemputannya tuh sampai Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Solo. Salatiga pun juga diambil kalau ada penumpang. Kaniaka 410 CB. Dia kelas kombi, perpaduan antara eksekutif dan super. Sekarang kalau nggak salah dia start dari Bandungnya tuh agak siang. Dulu pas aku awal jalan sama bus ini tuh berangkat dari Bandung tuh maghrib. Jadi nyampe sini terlalu terang. Kalau nggak salah maju 2 jam deh jadwalnya. Kita geser ke sebelah belakang ya teman-teman. Ini parkiran belakang Terminal Patria ini udah kayak terminalnya Bagong. Ini ada ATB tujuan ke Surabaya. Dia pakai apa Gi? Oh Hino, tak pikir Mercy. Ada yang Mercy Airsus teman-teman, yang 1623. Jalan sore hari dari sini. Ini teleterminalnya asli tertata rapi. Menyenangkan sekali Terminal Patria ini. Oh kita dapat JB3 bener di belakangnya, di bayaknya Sinar Jaya tuh. Di sebelah sini ada bus Maju Group. Ini kayaknya yang rute ke arah Banyuwangi deh. Nah ini dia teman-teman, 2 bus ke arah Jakarta angkatan terakhir dari Blitar. Jam 1 dan jam 12. Tapi ada Harapan Jaya sih yang jam 1 juga. Ini tujuan ke Rajek, satunya tujuan ke
Balaraja mungkin ya. Tujuan Tangerang kok 2 bus ini. Dan dulu Mahkota ini merupakan PO yang jalan ke arah Jakarta dari Blitar dengan tarif termurah 300 apa 320 gitu. Sekarang termurah yo tetap Sinarjaya 320, ini sekarang 360. Cuman seperti yang aku bilang tadi, sepertinya dia ada upgrade layanan yang dulunya 32 seat sekarang jadi 28 seat. Untuk yang kali ini yang dari Blitar ini dia menggunakan sasis Hino RK8, sasis Legend yang tahan banting, spare partnya banyak, disukai oleh para kru. Pakai bodi Jetbus 3 SHD, Jetbus 3 yang selendangnya belum Voyager ini, selendang yang masih putus. Pak, berangkat dulu. Iya, ya. Oke. Salam Pak Ferry. Siap. Yuk. Sewu. Sewu, Pak. Berangkat dari Blitar. Niki berarti Tangerang ya niki, Pak? Tangerang nih. Tangerangnya pundi lho niki, Pak? Tangerang Pasar Kemis. Pasar Kemis. Oh. Oh. Nggih, nggih. Lek sing bis kula berarti teng garasi nggih, Pak nggih. Bogor. Siap. Niki situ 28 ya, bener, Pak? 28. Situ 28. Oh, lek rumen kan awal-awal 30 atau 32 ngoten. Mas Wandi niku awal-awal kita 30 nggih, Mas? 30 nggih. Iki di BA Mas Tony mulai. 1A mbok nawi niki. Wis B. Oh, B. Kancil iki nek rasane. Nggih, Pak. 1B. 1B niku berarti sate Kediri ya. Nek 1A galek nggih. Nggih. Habis ini kita akan ngelewatin jembatan Kademangan. Ini posisinya kita udah lepas atau keluar dari Kota Blitar. Sekarang ada di Kabupaten Blitar. Nah, ini Jembatan Kademangan, jembatannya yang baru, ini yang lama, ini yang baru, atau berjalan di atas Sungai Berantas, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat Gus Samsudin, musuhnya pesulap merah, nah itu di sana. Di sana ya mungkin 3 kiloan udah nyampe. Nah, ada bus yang masuk ke sana, mungkin ke arah tempat wisata Kampung Coklat, teman-teman. Kita sekarang menuju ke arah Tulungagung. Walaupun ini Hino RK yang kita tahu semua bukan unit yang baru ya, tapi satu hal yang bikin aku salut yaitu ini senyap dan udah air suspension, teman-teman. Jadi kita rasanya naik kapal diayun-ayun gini dengan jalan yang nggak rata, ini masih bisa dibilang nyaman sih, teman-teman. Dan untuk Jetbus 3 ini masih tergolong senyap banget asli dengan jalur yang kayak gini. Good job sih untuk perawatannya bus Mahkota ini, mantap. Nah, 12.34 kita sekarang udah keluar dari Kabupaten Blitar dan masuk di kabupaten tetangga yaitu Tulungagung. Jam segini emang jam-jamnya kita papasan dengan bus arah Denpasar. Ini ada M-Trans 1A tujuan ke Denpasar dari Trenggalek. Walaupun ini kita nanti akan pindah ke bus yang tujuan ke Bogor, yang bus 5, tapi nggak ada salahnya kalau kita nge-review dulu secara singkat aja tentang interior dari bus tujuan ke mana nih? Tangerang. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana HS Cushion 28 seat, jadi jarak antar seatnya ini lumayan longgar. Dilengkapi dengan bantal, selimutnya masih di belakang. Mungkin ketika pas maghrib atau penumpang udah lengkap akan dibagiin, teman-teman. Ini bisa kita lihat kursinya enak banget buat didudukin. Dia di bagian sini
dia agak turun, jadi pas gitu buat duduk nanti. Lalu di sebelah sini juga disediakan port USB untuk ngecas HP. Di depan situ ada dispenser dan kita bisa bikin kopi, teh sepuasnya selama dalam perjalanan. Ini masih belum snacknya ya. Snacknya mungkin nanti dibagiin ketika pas kita udah ada di bus aslinya. 12.51 kita melewati Pasar Ngunut. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Ini ada sekat kayak gini teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ada toilet. Toilet seperti ini kayaknya rehapan ya, tapi cakep sih. Lumayan rapi. Di sini toilet yang bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja dan hanya untuk buang air kecil. Gak bisa buat bakar besar. Lalu di sebelah sini ada semacam smoking area. Kita coba masuk. Nah, kayak gini smoking areanya. Ada 2 tempat duduk. Ini ada asbaknya. Ini kalau misalkan mau merokok dia dibuka biar asapnya keluar. Seperti itu. Kita sekarang duduk di kursi nomor 1C. Bisa kita lihat nih. Tak naikin leg restnya. Nah, dengan tinggiku yang 167, ini pas. Ya walaupun kakinya nggak bisa seloncor maksimal, tapi lumayan lah. Karena di sini ada dispensernya. Tapi untuk yang 1C ini kalian agak was-was pastinya. Jadi kalau bisa agak gini ya, karena biasanya tuh kalau ada orang yang mungkin kurang berpengalaman untuk bikin air panas di sini ketika ada keadaan goyang, bisa tumpah kena kaki takutnya. Makanya kakinya agak gini aja ya. Saat ini kita udah mau masuk di Tulungagung. Sana udah kotanya, sini masih daerah Sumber Gempol. Infonya masih ada penumpang yang rumahnya di sekitar sini. Jadi bisa naik di sesuai lintasan yang dilalui, asalkan kita koordinasi dengan kru yang bertugas. Seperti itu, enak loh. Jadi rutenya biasanya dari Blitar, Rejotangan, Ngunut, Sumber Gempol, Tulungagung, nanti ke arah Ngadiluwe, Keras sampai ke Kediri, langsung menuju ke arah Kertosono. Tapi sebelum masuk Kertosono dia belok dulu ke kantornya yang ada di daerah Plemahan sana. Di depan situ ada kantor pusatnya Harapan Jaya. Kita lihat busnya parkir apa aja ya. Kita masuk di Terminal Gayatri Tulungagung. Di depan ini ada bus Harapan Jaya yang tujuan ke Surabaya, atas Tulungagung, Surabaya, atau ini yang ATB yo. Wah, tapi ATB sangar banget yo. Trenggalek, mungkin patah sih. Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Surabaya, via tol. Lihat tuh, pakai Mercy 1626. Emang Sultan Tulungagung ini beda cuy. Bis jarak pendek dikasih 1626, ya Allah. Ini kalau bisa dibilang hedon sih ini. Bahkan ada Jetbus 5-nya cuy. 1626 juga kayaknya. Gokil, tapi kayaknya Jetbus 5 rombakan garasi sendiri deh. Jam segini dikuasai oleh Harapan Jaya. Bagongnya nyempil 3 di belakang. Belum jamnya kayaknya. Ini ada Sari Mulyo tujuan ke Ponorogo. Dari arah Kediri ini belok ke kiri di perempatan Ngadiluwe. Mungkin ngindarin kemacetan mungkin ya. Dia lewat jalur samping.
14.15 kita sampai di Terminal Tamanan Kediri. Bekasi. Gini cerana. Bangun-bangun masih dimatiin. Jam 15.12 kita udah sampai di Kediri. Asli teman-teman, tadi itu aku ketiduran. Itu ketiduran pun posisinya masih ada di Kediri ya. Tadi di Kediri sebelah selatan itu deres hujannya, tapi di sebelah utara ini panas teman-teman. Kita ke ruang tunggu dulu, naruh tas, lalu aku mau sholat dulu. Ini udah masuk waktunya sholat asar. Ini udah selesai adzan, saatnya kita menuju ke musola. Tapi sebelum ke musola aku mau nunjukin ke kalian di garasinya PO Mahkota ini bener-bener luas banget teman-teman. Ini muat sekitar 30-40 bus pun kayaknya masih bisa sih. Tempat masuknya lumayan kecil, tapi ngantong di bagian belakang. Bisa kita lihat unitnya, warnanya dominasi warna biru dan hampir semuanya menggunakan produk dari karoseri Adi Putro Malang. Ini yang terbaru, Jetbus 5 Mercy 1626. Kalau nggak salah dia punya wisata itu 1626-nya 4 deh, seingatku loh ya. Lalu lainnya Jetbus 3, Jetbus 2 masih ada. Mungkin yang Jetbus 5 yang akan membawa kita menuju ke Bogor yang itu mungkin. Soalnya dia juga habis beli 2 unit ya, Mahkota yang buat akap teman-teman. Nah, ngomong-ngomong Mahkota ini awalnya bus pariwisata ya, dan basicnya sebenarnya dia itu koperasi simpan pinjam yang ada di depan sana. Pusatnya di sini di Pelemahan Kediri ini. Sekarang punya akap tujuan ke Balaraja dan juga ke Ciawi, Bogor. Untuk toiletnya di sini di depannya musola Mahkota. Ini toilet putra, ini putri, dan tempat wudhunya ada di tengah-tengah sini. Mahkota Makmur Al Santoso. Musolanya dingin, ada AC-nya dan bersih. Ngomong-ngomong, ada
Mahkota Makmur Al Santoso. Santoso itu adalah nama dari owner dari PO Mahkota sendiri. Dan kalau kita lihat sebelah sana itu ada kayak semacam persewaan sound system itu. Ya seingatku Mahkota itu juga punya usaha persewaan sound system gitu teman-teman. Tapi nggak tahu yang horek apa enggak. Mungkin yang untuk hajatan atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti itu sih teman-teman. Nah hari ini bus yang akan membawaku menuju ke Bogor sedang dipersiapkan, yaitu yang Jetbus 5. Dan untuk rutenya dulu tuh seingatku dia jalan 2 dari Blitar, tapi nggak tahu sekarang kok sistemnya itu mungkin satu ngelangsir dari Blitar ke Kediri lalu dioper atau transitannya ada di sini sih teman-teman. Dan dia juga punya rute Pare loh. Jadi kalau aku dulu masih ingat pas awal-awal dia itu buka rute 2. Startnya dari Blitar semua, ada yang ke arah Tulungagung, ada yang ke arah langsung ke Kediri, tapi dia nanti via Pare. Tadi aku lihat di videoku yang ntar aku waktu naik pertama kali itu berangkat dari sini setengah 4, yang Bekasi itu jam 2. Berarti emang kala itu awal-awal bener-bener kenceng. Tapi nggak tahu sekarang kita lihat waktu tempuhnya masih atau, tapi harusnya tetap sih, apalagi ini malam Senin ngejar jam kantor harusnya. Ini dia bintang dalam perjalanan kali ini. Unit terbaru dari PO Mahkota Divisi Akap yang sekitar 4 bulan lalu resmi keluar dari pabrik bus Adiputro Malang. Masih menggunakan livery khasnya Mahkota, warna biru dengan gambar Mahkota di sisi belakang. Warna birunya ini eye-catching banget sih, seger banget dipandang mata. Apalagi dipadukan dengan desain dari Jetbus 5 ini. Wah, bener-bener kombinasi yang serasi banget sih. Untuk unit ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L terbaru yang udah memenuhi standar regulasi emisi Euro 4 yang membuat hasil gas buang dari kendaraan ini jauh lebih ramah lingkungan. Untuk kenyamanan kayaknya nggak perlu ditanyakan lagi deh ya. Mercy 1626L ini udah dibekali dengan suspensi udara, jadi bisa tetap nyaman walaupun dalam kondisi jalanan yang nggak stabil sekalipun. 2 bus Mahkota telah terparkir di jalur keberangkatan di poolnya. Udah ada keterangannya tuh. Tangerang sama Bogor untuk rutenya dia lewat Pulau Gebang, Tanjung Priok, Grogol, Kalideres, Poris, Pasar Kamis sampai Rajak. Untuk yang Bogor rutenya dia ini dari Karawang, Kelari, Cikarang, Cibitung, Bekasi, Jati Asih, Pasar Rebo, Cijantung, Cibinong, Bandaran Siang sampai ke Ciawi. Jadi kalau kalian mau ke Pulau Gebang, ikut yang unit yang ke Tangerang teman-teman. Untuk yang Bogor dia dari Jati Asih, dari Bekasi langsung melompat ke Jati Asih, Pasar Rebo. Jam 15.53 ini bus yang tujuan ke Tangerang udah berangkat. Tapi emang jadwalnya sih bus ini tuh jam 4 teman-teman berangkat dari sini. Bisa kita lihat, aku duduk di kursi 1B. Kursi apa ya? Yang menurutku recommended sih, karena kita bisa lihat view depan dengan enak dan juga kita bisa dapat view dari drivernya ini. Ini kayaknya kita lagi nunggu penumpang, ada yang belum datang deh. Dah ada Jetbus 5 lagi tuh masuk. Kayaknya dia baru pulang trip wisata deh. Pakai Hino RM 280 Jetbus 5. Ini mumpung masih ada yang belum naik, kita lihat kursinya ya. Ini benar-benar jarak antar seatnya longgar banget karena diisi cuma 28 seat. Dilengkapi dengan leg rest, jaraknya longgar banget, ada bed cover dan juga bantal. Di sini juga disediakan port USB dan Type-C untuk ngecas, tapi hanya untuk ngecas HP aja ya, nggak boleh buat ngecas powerbank. Oh tepat teman-teman, 16.00 dia berangkat dari kantor pusatnya yang ada di Plemahan Kediri.
selepas dari Kediri, kita dikasih snack nih teman-teman. Kita lihat snacknya isinya apa aja ya. Yang pertama ini ada roti Aoka, terus wafer nabati, rasa apa lagi? Kelapa mungkin ya. Ada Superco, ini kayak macam biskuit gitu, dan juga air mineral. Air mineralnya apa lagi? Air mineral Aqua berapa mili ya? 330 mungkin ya. Iya 330 mili. Berarti ada 4 item teman-teman. Nah ini lumayan sih. Di sini kita barusan ngelewatin stasiun Papar. Untuk ke arah Tulungagung belok ke kiri, kita nanti belok ke kanan ke arah Kertosono. Berarti tolnya ini tuh dari tol Badar Kertosono. Kalau bis Blitar biasanya via tol Nganjuk, ini beda sendiri karena dia rumahnya di dekatnya Kertosono. Jadi masuk tolnya via gerbang tol Bandar. Kita isi solar dulu di SPBU Papar kayaknya nih. 16.22 kita berangkat lagi. Jarak dari tempatnya mahkota tadi di poolnya tadi Pelemahan sampai di sini, sekarang kita sampai di pertigaan Mengkreng atau orang biasanya punya tuh Braan teman-teman. Itu sebetulnya nggak ada 30 menit, cuman karena tadi kita isi solar jadi pas 30 menit kita udah nyampe di Braan ini. Braan ini tuh sebagai apa ya, titik transit juga sih, yang ke arah Tulungagung ke sana. Terus ini yang ke arah Surabaya, ke arah Jogja biasanya tuh ganti-ganti penumpangnya tuh di sini. Ini biasanya shelternya kayak bus tujuan ke Jogja, ke Semarang, Eka, Mira, Sugeng Rahayu, Sumber. Kalau yang ini yang ke arah Surabaya via tol. Bisa Bagong, bisa Harapan Jaya, bisa juga Sugeng Rahayu. Yang ke arah sana juga ngetemnya di sini teman-teman. Apa orang-orang yang pengelaju naik bus dari Surabaya ke Tulungagung atau Surabaya ke Jogja atau arah Jogja naik Sugeng, naik Eka, pasti nggak asik dengan Braan ini. Ini halte paling apa ya, paling populer lah. Nah untuk bus mahkota juga punya titik naik tuh di sini, di sekitaran sini teman-teman. Ada agennya. (16.43) kita berangkat dari Indomaret di sekitaran Braan. Nah ini kita udah persiapan mau masuk di gerbang tol Bandar. Sebelah sana juga ada agen-agen bus. Nampak ada bus apa tuh, Handoyo. Ada bus Handoyo yang sedang muat penumpang di seberangnya Masjid Muldoko. Ini sekitar jam 5 kurang, tapi mendung nih teman-teman, jadi kelihatannya gelap, udah mau maghrib gitu. Kok ada M-Trans? Terus ada Herbie juga cuy. Udah lama banget aku nggak lihat Pandawa Herbie. Oke. Tingkri mau langsung. Oke. Keterak angin ya, Pak? Angin nggih. Anginnya daerah mriki emang anu ageng, Mas. Ageng Nganjukan iki lho. Nggih. Harta jam 5 baru nyampe sini, berarti jam 7 atau jam 8 lah dia masuk Malang. Biasanya kalau ada penumpang Nganjuk dia akan masuk di tol Nganjuk ini atau keluar di sini. Cuman nggak ada penumpang, ya wis bablas turun lagi di Caruban teman-teman. Iya, tak sekali.
ketemu Pandawa 87 unit Madura. Saat ini aku berada di bagian belakang bus mahkota. Ini kursinya cuma 28, jadi jarak antar kursinya itu lumayan longgar teman-teman. Dan di belakang ini ada dispenser, di sini ada kopi, teh, gula, kita bisa bikin sepuasnya selama dalam perjalanan. Lalu di belakang sendiri ini ada smoking area dan toilet. Habis ini kita akan masuk ya. Smoking areanya kayak gini teman-teman, cuma dikasih kursi bakso doang sama asbak di bawah ini. Lalu untuk toiletnya bisa kita lihat. Nah, toilet seperti ini, standar toiletnya Jetbus 5 yang ada klosetnya kayak gini, tapi ini hanya untuk buang air kecil aja ya, dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Karena bus ini itu berangkat dari Blitar jam 12, terus servis makan mungkin masih jam 7 malam. Dan ini habis ini kita akan ambil penumpang di daerah Caruban, Madiun, Ngawi, makan, Sragen sampai ke Masaran teman-teman. Nah, tak himbau ketika kalian berangkat dari Blitar, kalian makan dulu, makan siang dulu ya, biar nggak kelaparan. Dan kalau aku amati ini penumpang yang start dari Kediri itu kebanyakan orang-orang yang berhubungan dengan pondok lah ya, karena di Kediri kan banyak banget pondok, terutama pondok Lirboyo. Ada orang yang jonggo anaknya, ada yang nganter anaknya, ada yang mau bawa pulang, santri pulang. Terus itu sih rata-rata teman-teman kalau aku amati. Dan juga karena bus ini punya rute ke Pari juga, jadi kebanyakan orang yang hendak bepergian atau barusan dari kampung Inggris, yang mana kampung Inggris itu terkenal banget se-Indonesia sentra les-lesan bahasa Inggris. Jadi semua dalam satu kampung itu isinya kayak les-lesan bahasa Inggris, dan semuanya mulai dari pedagang, penjual, terus orang di sana semua menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu lebih cepat karena lingkungannya mendukung banget teman. Di depan ini ada SDD 117, kayaknya Blitar deh ini. Volvo kan? Oh iya, Blitar. DD Blitar Ciputat. 17.25 kita keluar di gerbang tol Caruban. Biasanya tuh kalau udah keluar Caruban itu dia nggak balik lagi, dia langsung lewat jalur bawah sampai ke Madiun, karena Caruban Madiun itu jaraknya nggak terlalu jauh. Siap.
Ini jam-jam ramenya Rumah Makan Duta, teman-teman. Ada Agramas, City Trans Bandung, Biskita Mahkota, ada 2, sama ada 27 Trans dan Nusa Bakti Volvo tuh. Habis ini kita ke sana ya. Aku mau ngambil tiket yang tadi belum sempet tak ambil, masih dibawain sama krunya. Tuh bus mahkota yang tujuan ke Tangerang, dia ini kayaknya udah mau berangkat karena itu tadi kan muter ke Maospati, Geneng, Keras, ambil penumpang di Terminal Ngawi juga. Oh, ini kayaknya bablas deh. Kita geser ke sini. Ini ada 27 Trans unit terbaru deh, double decker terbaru, nickname-nya Forseti. Ini rute E2 dari Malang tujuan ke Poris jam reguler yang ada kompartemen suite-nya. Sebelah sini ada apa ya? NYX mungkin ya, Osar kalau dilihat dari tongkatnya tuh. Harusnya NYX. Oh iya bener. Nah di sebelahnya sini ini ada bus Nusa Bakti Volvo dari Cepu, Stasiun Jarak Lamongan, ding. Kalau ini biasanya tujuannya ke arah Poris. Pakai sasis Volvo B11R. Bisa kita lihat penumpangnya banyak banget. Dia rutenya cukup unik. Dari Cepu biasanya lewat Purwodadi, dia langsung lewat via Ngawi, lewat jalur apa ya, Padangan apa ya kemarin. Unitnya masih rolling, kadang Scania, kadang Volvo ini, kadang yang Jetliner K360, kadang juga yang unit Volvo XXHD pertamanya karoseri Laksana. Tapi sekarang aku lihat XXHD-nya karoseri Laksana dia lagi jalan wisata di Bali Pak ya kemarin. Jadi digantiin sama ini dulu teman-teman. Sebelah sini ada Cimaira 27 Trans yang dulu kalau nggak salah ini eksekutif dari dulu deh, bukan presiden kelas deh. Ini memang benar-benar jam ramenya nih teman-teman. Di sini tuh pilihan makanannya banyak. Ada nasi rawon, ada lontong, ada gulai, terus ada bakso, apalagi ya banyak sih di situ stand-standnya. Cuman karena nih Ngawi ya, makanan khasnya kan Rawon Duta, jadi yang antri lumayan banyak nih. Tiketnya kayak gini, tiketnya bentuk struk kayak struk belanjaan gini teman-teman. Kayaknya antriannya panjang banget deh, yang sebelah kayaknya kosong. Kayaknya daripada antrian sepanjang ini buang-buang waktu, aku tak ke depan dulu ya. Aku mau sholat dulu deh, setelah itu baru bisa makan. Ini ada bannernya mahkota nih. Tujuannya ada 2, ada Bogor, ada yang Balaraja, Tangerang. Aku ambil yang Bogor ini, yang Jetbus 5, tapi kadang rolling juga sih, nggak mesti Jetbus 5. Fasilitas juga ada di sini untuk reservasi. Ini nomor kantor yang ada di Kediri teman-teman. Di parkiran sisi mana ya? Sisi luar itu ada Harapan Jaya, Juragan, Kalisari Wisata, dan Harapan Jaya. Harapan Jaya di sini udah berkurang banyak teman-teman. Ya tinggal beberapa sih, kayak 12B ini yang Jetbus 5. Satu-satunya Jetbus 5 double decker deh yang dimiliki oleh Harapan Jaya. Ini dia rutenya ke Ciputat dari Blitar. Untuk Harapan Jaya sekarang udah nggak terlalu banyak di sini karena infonya mau all in di rumah makan mana? Gudang Rejo yang ada di Solo sana. Jadi untuk mengakomodir penumpang-penumpang yang dari Sragen, lepas Ngawi itu biar bisa dapat servis makan teman-teman. Kayaknya juga eksklusif deh Harapan Jaya servis makannya di Gudang Rejo sana. Wah, ketemu sama pembalapnya Cepu nih, Nusa Bakti. Ini apa ya, Magnum Factor apa ya? Soalnya nickname-nya tuh nama-nama Tamiya teman-teman. Yang Scania tuh Sonic Saber. Bukan ding, lupa aku, itulah pokoknya. Aku jadi lupa. Ya Magnum Factor itu. Bismillah, semoga antriannya nggak terlalu memanjang. Nah cocok, udah nggak ada yang antri, berarti pas nih teman-teman. Pilihan tadi sholat dulu, sekarang nasi rawonnya udah kosong. Mas, rawon mas. Maaf, tiketnya Pak. Niki, guling. Penumpang 27 nggih. Anu, mahkota, nggih. Amit. Nggih. Ini nih, mantep nih cuy. Nasinya udah dikotakin gitu. Nggak usah pakai sambal karena lagi sariawan. Silakan Mas. Matur nuwun nggih. Sami. Untuk minumannya kita bisa milih es teh, es sirup, ataupun teh hangat.
karena aku kurang enak badan, aku ngambil teh anget aja. Jadi ini dia teman-teman, menu makanan yang kayaknya 90% ketika aku mampir di Duta, menu makanan selalu ini ya, yaitu rawon Duta. Bukan karena apa ya, faktor utama ya karena ini enak banget. Bisa dibilang kan makanan khas Ngawi nih, itu rawon Duta. Enak dan dagingnya banyak, gak pelit. Makanya banyak PO yang mampir di sini. Selain karena tempatnya juga strategis banget, tempatnya luas, strategis dekat pintu tol, dan menu makanannya beragam, dan salah satu yang paling mengena di hati ya rawon Duta ini. Oke, kita mau makan dulu, habis itu kita akan lihat-lihat bus yang parkir ada apa aja. Lah, yang Tangerang udah berangkat duluan. Alhamdulillah teman-teman udah selesai servis makan. Habis ini kita akan balik menuju ke bus. Sekarang jam 20.38. Mungkin kita akan nyampe di Ciawi, titik berhentian terakhir sekitar jam 6 lebih lah ya. Karena bus ini tuh dari sini nggak langsung jos tol, karena dia akan keluar di Sragen ambil penumpang dan sampai ke Masaran. Mungkin masuknya di Palur nanti. Dan untuk penumpang yang lintasan Sragen Palur, dibungkusin makanan dari sini. Jadi tetap dapat servis makan. 20.40 kita berangkat dari rumah makan Duta. Kita udah sampai di terminal Sragen 2124. Sebelah sana tuh ada bus bagian sana. Oh nggih, Pak. Ini sekitar jam 1:04 kita lagi ada di SPBU Adiwarna untuk isi solar. Jadi bisa tuh keluar dulu di exit tol Tegal lalu masuk di SPBU ini. Sekitar jam 5 subuh ini bus sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Selamat datang di Jakarta. Tapi dibandingkan dengan videoku yang aku pernah naik mahkota, ini kayaknya jamnya agak molor sih ya. Dulu aku nyampe Bekasi aja jam 2, sekarang jam 5 baru Pulau Gebang. Wah, ini masuk Bogor pasti macet nih. 548 ini turun di Pasar Rebo. Yang turun di sini banyak banget ya. Pasar Rebo kan? Keluar tol Sentul ya?
Ini jam 6.51, kita baru sampai di Citerep nih teman-teman, masuk tol nih. Dan fun fact, aku ada kereta ke Sukabumi itu jam 7.50. Semoga aja keburu ya, karena ini penumpangnya dari Pomat. Sebetulnya tadi nggak ada ke Ciawi, tujuanku ke Ciawi, nggak ada yang ke Baranang Siang. Aku request ke krunya ke Baranang Siang, untungnya bisa teman-teman. Terus nggak bisa ya wis wassalam, ketinggalan kereta jam 7.50 dari stasiun Bogor Paledang. Bismillah lah, semoga aja Pomatnya nggak terlalu parah. Tujuh 13 kita sampai di daerah Pomat nih teman-teman. Bismillah lah, 7.50 bisa nyampe di stasiun Bogor Paledang. Jenengan derek kula teng Barangan Siang, mriko balik mulai mriki. Oh, nggih. Ya wes. Golek sing paling cepet mawon. Nggih, nang paling cepet kula saranke teng mriku. Nggih, tak nge-grab mawon teng mriko mengke. Asline pundi, Mas? Napa? Asline pundi sampean? Blitar kula. Blitare ndi, Mas? Anu, Ndogrit. Tapi lah aku biasanya parkir biasanya. Bismillah lah. Nggih, nyandak nggih. Nang mriki jenengan kantor lurus to nggih. Nggih, bener. Nah, jenengan derek kula mupeng riyen. Oke, siap. Kantor lurus. Oke, tak nge-grab ning kene. Wis, matur nuwun. Gak enak sing carry nyandak nggih. Bismillah. Siap. Pun matur nuwun. Sampai Sami. jumpa lagi nggih. Siap. Nggih. Alhamdulillah. Tas coklat, Mas. Mas, matur nuwun sangat nggih. Sami-sami. Oke. Nggih, siap nggih. Sampai jumpa lagi. Nggih. Jarak antara tempatku turun dengan stasiun Bogor Paledang untuk menjangkau kereta tujuan ke Sukabumi itu masih sekitar 6 kilometeran. Aku baru dapat Gojek itu sekitar jam 7.29, sekitar 20 menit menuju jadwal berangkat keretaku yang jam 7.50 dari stasiun Bogor Paledang. Sepanjang jalan sih aku berdoa ya, ini semoga aja lalu lintas yang ada di Bogor kota bisa bersahabat. Ya walaupun sebenarnya dalam hati kecil ini pesimis sih, soalnya kan ini hari Senin, jam masuk kantor. Lewat sini berarti? Oke. Alhamdulillah keburu. Lewatnya sini. Akhirnya teman-teman ada waktu kurang lebih sekitar 9 menit sebelum keretanya berangkat dan aku udah tiba di stasiun Bogor Paledang. Nggak nyangka sih, biasanya tuh aku tanya sama krunya bus mahkota tadi, biasanya jam 4, jam 5 udah masuk Ciawi. Karena ini malam Senin jadi macet rapet, dan kalau masuk Pulau Gebangnya itu udah agak ada matahari dikit, itu biasanya ke arah Bogornya udah macet, dan penurunannya pun juga lengkap tadi. Wah, cepet pas-pas sih tadi. Cuman alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk naik kereta api Pangrango ini tujuan ke Sukabumi, karena aku ada agenda jam 11 siang di Sukabumi. Ini aku udah berada di stasiun Bogor Paledang. Sekarang udah rapi ya. Kalau dulu kan dari stasiun Bogor ke sini harus jalan kaki muter. Sekarang udah ada Skybridge-nya kayak di Terminal Tirtonadi dan stasiun Solo Balapan, dan ini stasiun udah lumayan modern teman-teman. Tempat naiknya juga enak. Kalau dulu masih pakai apa ya, bantalan kayak bordas gitu, sekarang udah dicor beton kayak gini. Ya mantep lah. Dan kita coba ke ekonomi 2 ya. Ekonomi ternyata ekonomi NG teman-teman, New Generation. Eksekutif 2 ada di sini, K1 8602 Jakarta Kota. Pakai kaca pesawat.
Penumpangnya kayaknya lumayan penuh deh. Ya semoga aja sebelahku nggak ada orangnya. Kayaknya kosong. Oke, kita masuk. Yang K1 depan, K19813. Akhirnya aku tiba juga di Sukabumi. Nah, di video selanjutnya aku akan naik bus Damri Perintis yang melintasi jalur terjal berliku. Yang kalau dipikir-pikir kayaknya ini nyaris mustahil deh bus bisa lewat sini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update video perjalanan menarik lainnya di channel ini. Terima kasih.